Selamat pagi para pemirsa YouTube channel Thomson Sirus dimanapun Anda berada. Ini tepat hari Senin tanggal 31 Mei 2021. Saya sedang berada di lahan jahe saya. Ya, ini jahenya sedang berumur 2 bulan. Saya sengaja hari ini membuat video di tempat ini karena ada yang ingin saya sampaikan beberapa isu-isu hot ya yang sedang terjadi di daerah Toba. Karena ini masa pandemi, agak kesusahan lah mencari narasumber yang tepat untuk menyesuaikan waktu di masa-masa pandemi seperti ini untuk podcast atau wawancara. Oleh karena itu saya memberikan video ini sebagai keterangan-keterangan yang kita ambil dari media online, juga dari toko-toko yang menurut saya perlu didengar juga agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang berimbang dari berbagai pihak. Pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, tema pada video kali ini adalah tentang adanya insiden kejadian yang terjadi di daerah Natumika tanggal 18 Mei 2021 antara masyarakat desa Natumika dengan perusahaan Toba Pulp Lestari, di mana saat itu ada insiden bentrok terjadi. Ada beberapa masyarakat yang luka dan juga ada beberapa karyawan yang luka. Karena itu menjadi perhatian banyak orang, terutama toko-toko, terutama juga masyarakat yang ada di sekitar Danau Toba. Saat kejadian itu ada beberapa yang sempat menjadi viral, yaitu hashtag tutup Toba Pulp Lestari. Jadi ini yang menjadi perhatian kita saat ini, agar berita-berita itu kita berikan informasi apa sih sebenarnya yang terjadi. Ini saya ambil dari beberapa berita, dan di akhir berita video ini nanti akan saya berikan informasi juga yang mungkin masyarakat juga belum ketahui. Oke, para pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, perusahaan Toba Pulp Lestari itu tentu sudah sangat dikenal di daerah Toba, dan itu satu-satunya perusahaan yang agak besar di daerah Toba dan sekitar Danau Toba. Perusahaan Toba Pulp Lestari sendiri saat ini memproduksi pohon eukaliptus menjadi bubur atau pulp yang bisa dijadikan menjadi bahan baku untuk tekstil. Sebelumnya eukaliptus ini diproduksi menjadi pulp untuk bahan kertas, tetapi belakangan itu sudah menjadi pulp untuk tekstil. Ini yang mungkin belum diketahui masyarakat ya. Selain itu, perusahaan PT Toba Pulp Lestari ini yang perlu Anda ketahui, ini sudah berdiri cukup lama ya. Berawal dari PT Inti Indorayon Utama, lalu berubah menjadi PT Toba Pulp Lestari sekitar tahun 2002-2003 ya. Nah, para pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, apa yang mau saya sampaikan di dalam video ini adalah tentu beberapa pernyataan dari beberapa pejabat atau tokoh yang katakanlah itu cukup berpengaruh persepsi atau opininya di tengah-tengah masyarakat. Tujuan saya mengadakan video ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang Toba Pulp Lestari. Sebenarnya seperti apa sih Toba Pulp Lestari di masa sekarang ya? Ya, masyarakat mungkin banyak yang tidak tahu bahwa PT Toba Pulp Lestari saat ini sudah berubah secara paradigma. Itu yang mereka sebut dengan paradigma baru PT Toba Pulp Lestari, yang diaktakan waktu itu melalui Akta 54, lalu kemudian diubah itu menjadi Akta 05. Berdasarkan akta inilah perusahaan Toba Pulp Lestari kembali beroperasi di daerah Toba dan sekitar Sumatera Utara ya. Perkebunan eukaliptus yang ditanami oleh PT Toba Pulp Lestari adalah perkebunan yang
berikan izin usahanya, disebut izin konsesi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yang disebut dengan lahan konsesi. Dan izin terakhir itu diberikan sekitar 167.000 hektar di daerah Sumatera Utara, ya, 167 hektar di daerah Sumatera Utara. Dan yang masih bisa ditanami hingga saat ini baru berkisar antara 40.000 hingga 45.000 hektar. Artinya masih di atas 100.000 hektar yang belum bisa ditanami. Itu berbagai masalah yang terjadi adalah karena ada klaim-klaim dari berbagai pihak, baik masyarakat ataupun pihak lain, yang tentu itu tidak bisa asal ditanami oleh PT Toba Pak Lestari. Dan itulah yang terjadi di Natumika, ya. Natumika juga adalah salah satu lahan konsesi mereka yang itu berada di sektor Habinsaran, ya, sektor Habinsaran. Menurut informasi dari Bapak Jandres Silalahi, direktur daripada Toba Pak Lestari yang sekarang, ya, bahwa lokasi konflik, lokasi yang terjadi insiden adalah lokasi yang sudah diusahai oleh PT Toba Pak Lestari sebanyak 5 kali, dan ini adalah yang ke-6 kali. Artinya setiap kali 1 kali panen dari eukaliptus itu selama 5 tahun. Dan kalau itu sudah panen 5 kali, itu artinya sudah di atas 25 tahun lokasi yang dipermasalahkan itu diusahakan oleh PT Toba Pak Lestari. Nah, dalam rangka itulah PT Toba Pak Lestari, menurut Bapak Jandres Silalahi, perusahaan mempertahankan lahan konsesi itu dari klaim masyarakat yang menurut masyarakat itu adalah lahan atau tanah adat mereka di Natumika. Ya, Pak Jandres Silalahi sebenarnya dalam pernyataannya mengatakan bahwa sangat menyayangkan terjadinya insiden itu, baik oleh karyawan-karyawan perusahaan maupun oleh masyarakat. Perusahaan sebenarnya sangat menghargai tanah-tanah adat menurut Pak Jandres Silalahi, ya. Menurut Pak Jandres Silalahi, masyarakat menghargai tanah-tanah adat. Tetapi lahan yang sedang dipermasalahkan atau diklaim oleh masyarakat sebagai tanah adatnya selama ini sudah clear, dan itu tidak pernah dipermasalahkan selama hampir 25 tahun. Itulah yang terjadi menurut Bapak Jandres Silalahi. Namun demikian, menurut Pak Jandres Silalahi, mereka siap berkomunikasi dengan pihak masyarakat maupun dengan pemerintah, ya. Oke, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, di tengah-tengah kejadian tersebut masyarakat banyak yang tentu, ya, yang kontra dengan kejadian itu, membuat hashtag tutup TPL, ya. Inilah yang menjadi perhatian utama kita juga, salah satu, bahwa apakah setiap masalah, ya, yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat lalu solusinya hanya satu, yaitu tutup TPL. Oke, sebelum kita ke sana, lalu seperti apa tanggapan daripada KPH 4 Toba, ya, KPH 4 Toba tentang status lahan itu? Yang tentu mereka lah yang salah satu yang berhak memberikan informasi yang tepat kepada kepada masyarakat status dari lahan yang jadi lahan konflik. Oke. Menurut berita yang saya baca, yang salah satunya itu yang diberitakan oleh beritatoba.com, di dalam berita itu disebutkan, di situ ada beberapa pernyataan yang diberikan oleh Kepala KPH 4 Balige, Bapak Leonardo AB Sitorus Eshut, ya. Beritatoba.com, ya, mengkonfirmasi kepada Pak Leonardo Sitorus bahwa
sejak 16 April 2021 ya telah melayangkan surat kepada Poparan ya, Poparan atau keturunan Opu Punduraham ya Simajuntak perihal penjelasan terkait klaim Poparan Opu Punduraham Simajuntak tentang lokasi yang terjadi. Kepala KPH 4 Bali G menjelaskan bahwa hasil pengecekan lapangan yang dilakukan pihaknya yang dilaksanakan bersama-sama dengan Camat dan Kapolsek Borbor serta Koramil 15 Sabinsaran, Kepala Desa Natumika, Poparan Opu Punduraham Simajuta dan PT Toba Pap Lestari hasilnya menunjukkan sesuai hasil cek menggunakan GPS tipe Garmin Montana 650 dan hasil overlay tumpang susun menunjukkan bahwa areal lokasi yang dimaksud berada dalam kawasan hutan produksi Toba Habinsaran register 79 ya. Berdasarkan lampiran peta kawasan hutan tata guna hutan kesepakatan TGHK, lampiran SK Menteri Pertanian nomor 923 KPTS UM strip 12 strip 1982 tanggal 27 Desember 1982 lokasi yang diklaim sebagai wilayah adat Poparan Opu Punduraham Simajutak berada pada hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Berdasarkan peta lampiran surat keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 579 Menhut 2 ya garing 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara bahwa areal yang diklaim sebagai wilayah adat Poparan Opu Punduraham Simajutak berada dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi. Kemudian masih menurut Leonardo Sitorus berdasarkan SK 704 garing Menhut 2 garing 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang penetapan batas areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman PT Toba Pap Lestari Tbk seluas 171.913 hektar di Provinsi Sumatera Utara dan areal kerja di sektor Habinsaran dengan luas 26.765 hektar, maka areal yang diklaim sebagai wilayah adat Poparan Opu Punduraham Simajutak yang berlokasi di Desa Natumika, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, seluruhnya berada di dalam areal kerja IUPHHK strip HT PT Toba Pap Lestari Tbk di sektor Habinsaran. Lalu Pak Leo Sitorus ya dalam berita toba.com juga mengatakan terakhir kali terbit SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 1076 garing Men LHK PKTL garing KUH garing PLA titik 2 garing 3 garing tanggal 13 Maret 2017 ini 2017 masih baru tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara dan SK 8088 garing Men LHK strip PKTL garing KUH garing PLA 2 garing 11 2018 tanggal 23 November 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan produksi Provinsi Sumatera Utara bahwa areal yang diklaim sebagai wilayah adat Poparan Opu Punduraham Simajutak yang berlokasi di Desa Natumika seluruhnya berada di dalam lokasi hutan dengan fungsi hutan produksi ya dengan fungsi hutan produksi. Selain saat ini tanaman eukaliptus sudah memasuki daur ulang ke-6. Atas kontroversi lahan TPL tersebut dengan masyarakat, Bapak Leonardo Sitorus dalam suratnya merekomendasikan agar Poparan Punduraham Simajutak melakukan kerjasama kemitraan kehutanan dengan TPL sesuai dengan Permen LHK nomor P83 garing Men LHK garing Setjen garing Kum 1 garing 10
10/2016 tentang perhutanan sosial, ya, tentang perhutanan sosial. Selain itu disarankan agar paparan Opupudu Raham 5 juta mengusulkan lokasi yang diklaim kepada Menteri LHK untuk dapat diberi hak pengelolaan hutan adat. Oke, untuk dapat mengajukan pelepasan kawasan hutan disarankan juga kepada paparan Opupudu Raham Simajuntak agar mengusulkan lokasi yang diklaim tersebut masuk ke dalam TRA yang mengacu kepada Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Selama lokasi tersebut masih memiliki hak pengelolaan UPHHK HT kepada PT TPL dan belum adanya surat keputusan dari yang berwenang untuk merubah fungsi kawasan hutan, baik hutan adat maupun pelepasan kawasan lainnya, maka TPL tetap melakukan hak dan kewajiban, ya, hak dan kewajiban pengelolaan hutan di lokasi tersebut sesuai dengan peraturan perundangan dengan menjaga situs-situs yang sudah diinventarisir dan dapat mengakomodir pengelolaan hutan bersama masyarakat melalui pola kemitraan. Itulah yang disampaikan oleh Pak Leonardo Sitorus, ya, yang saya kutip dari berita toba.com. Ya, para pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, kita tentu prihatin bentrok antara PT Toba Pak Lestari dengan masyarakat di Desa Natumika, Kecamatan Hadisaran, Kabupaten Toba. Kita harus mencari solusi, ya, mencari solusi apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kebaikan bersama. Bila kita melihat tadi pernyataan daripada apa keterangan yang disampaikan oleh Bapak Leonardo Sitorus sebagai pejabat yang berwenang tentang kehutanan di daerah Toba, maka kita perlu memberikan pemahaman juga kepada masyarakat mengapa hal keributan bisa terjadi. Tentu adalah karena ketidaktahuan ataupun mungkin karena kesalahpahaman. Bila masyarakat seperti yang disarankan oleh Pak Leonardo ingin mengubah status lahan, ya, yang sedang dikerjakan oleh Toba Pak Lestari menjadi hutan adat, maka yang perlu dilakukan adalah pengajuan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu prosedur yang benar. Kepada masyarakat juga itulah yang harus diperjuangkan, bukan dengan katakanlah mengusir secara sepihak PT Toba Pak Lestari tanpa dasar hukum yang jelas. Itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat dalam konteks kali ini. Selain itu, yang perlu masyarakat tahu, saya sudah berkeliling beberapa tempat, ya. Saya ingin melihat sebenarnya selama PT Toba Pak Lestari itu legal secara hukum di daerah Toba, di daerah Bonapasukit, maka kita wajib menghormati apa yang menjadi keputusan atau kebijakan daripada negara, ya. Kita tidak boleh bertindak atas opini yang ada, tetapi kita harus bertindak atau berlaku atau berperilaku atas hukum yang ada. Agar apa? Agar kita menjadi masyarakat yang pola pikirnya benar. Kalau kita menjadikan asumsi, opini menjadi fakta atau itu bisa menjadi bumerang atau nanti bisa menjadi berlaku hukum rimba, ya. Kita tidak menginginkan hal yang itu. Oke. Para pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, sejauh PT Toba Pak Lestari yang saya kenal, dan saya sudah mendorong mereka untuk meningkatkan kontribusi di tengah-tengah masyarakat, ya. Justru dalam beberapa, katakanlah setahun terakhir ini, saya beberapa kali memperhatikan kontribusi yang mereka sedang kerjakan, ya, terutama yang produktif. Mereka sekarang sedang menggiatkan kontribusi yang diambil dari dana CD dan CSR perusahaan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.
ya. Banyak kelompok-kelompok tani sekarang yang mereka bina, yaitu kelompok tani kopi, kelompok tani jagung, kelompok tani jahe, kelompok tani cabai, kelompok tani juga hamijon di berbagai daerah di sekitar Danau Toba. Ada juga kelompok-kelompok tani yang berhubungan dengan andaliman, ada juga yang berhubungan dengan padi dan berbagai macam. Dan itu sudah beberapa kali saya videokan di video YouTube channel Thomson Sirus, ya. Kontribusi yang seperti ini sebenarnya yang harus kita dorong agar masyarakat bisa menikmati keberadaan perusahaan di Toba ini. YouTube channel Thomson Sirus, ya, akan terus-terusan mendorong PT Toba Pak Lestari agar semakin giat memberikan kontribusinya kepada masyarakat. Saya mungkin sudah puluhan memvideokan, ya, kontribusi yang sudah dilakukan oleh PT Toba Pak Lestari, karena saya ingin melihat mereka mempunyai kontribusi yang lebih luas lagi kepada masyarakat, baik itu di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang pertanian, infrastruktur, sarana dan prasarana, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tentu event-event yang bisa mendukung juga kegiatan-kegiatan di daerah Sumatera Utara, terutama yang berhubungan dengan event-event wisata nanti di masa-masa yang akan datang. TPL harus ikut berkontribusi. Itu yang harus kita dorong agar apa? Agar masyarakat bisa menikmati hasil daripada keberadaan daripada Toba Pak Lestari daerah Toba ini. Selain kontribusi, ada beberapa yang saya perhatikan itu yang menjadi permasalahan dari masyarakat, bahwa dianggap selama ini setiap kali ada pembalakan, setiap kali ada penebangan lahan, baik itu lahan APL, areal penggunaan lain, ataupun di daerah hutan, yang dituduh adalah selalu PT Toba Pak Lestari. Padahal faktanya PT Toba Pak Lestari hanya bekerja di sekitar daerah konsesi PT Toba Pak Lestari, dan mereka hanya memproduksi eukaliptus, ya. Kalaupun ada di lahan masyarakat itu disebut plasma atau disebut PKR atau plasma kerjasama dengan masyarakat. Jadi lahan-lahan masyarakat yang yang tidur bekerja sama dengan masyarakat di luar yang konsesi itu, nanti mereka bagi hasil sesudah panen. Itu sudah pernah saya videokan juga, kalau tidak salah di sekitar daerah Sipahutar, ya. Di daerah Sipahutar itu ada PKR, ya, mereka tanam eukaliptus di lahan masyarakat. Nanti itu hasilnya itu dibagi berapa per ton kepada masyarakat. Selain itu mereka juga dibina dengan kelompok-kelompok tani. Mereka diberikan bantuan untuk tanaman-tanaman kopi, diberikan bantuan untuk tanaman-tanaman jagung, diberikan juga bantuan untuk tanaman-tanaman kehidupan seperti tanam alpukat, tanam aren, tanam durian, dan lain-lain, yang tentu ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya. Jadi itu yang harus kita dorong. Pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, video ini bertujuan bukan untuk pro dan kontra, ya. Sikap saya sebagai media YouTube channel Thomson Sirus, karena PT Toba Pak Lestari berhubungan dengan perusahaan publik, ya, tentu YouTube channel Thomson Sirus perlu memberikan juga liputan-liputan yang berdasarkan fakta. Tadi sudah saya bacakan tentang bahwa nanti masyarakat Desa Natumika memberikan klaim bahwa tanah yang mereka juga harus buktikan itu. Jadi bukan dalam konteks kita pro dan kontra. Mereka harus ajukan itu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Video ini saya buatkan tujuannya adalah untuk
memberikan informasi ya. Kiranya masyarakat dapat memahami bahwa PT Toba Pak Lestari ini juga adalah perusahaan yang sudah mempekerjakan ribuan karyawan. Kalau tidak salah itu antara 5.000 sampai 7.000 karyawan, baik itu yang tetap maupun yang outsourcing ya. Ditambah dengan mitra usaha. Nah, menurut data yang mereka rilis beberapa kali ya, kalau sekitar 5.000 saja, 5.000 kali 4 orang, artinya itu sudah 20.000 warga yang dinafkahi setiap hari lah, setiap bulan dari Toba Pak Lestari. Itu baru karyawan. Ditambah dengan yang mitra usaha yang juga ya mungkin lebih banyak mitra usahanya yang tenaga kerja ya. Tenaga kerja kalau ada itu 10.000 saja, yang makan itu kali 4 udah 40.000. Jadi ada sekitar 50.000 orang mungkin yang menggantungkan kehidupannya dengan Toba Pak Lestari saat ini. Jadi kita tidak boleh asal membuat hashtag tutup Toba Pak Lestari, karena kita juga harus memikirkan karyawan-karyawan dan mitra usahanya. Ya, kita harus clear, jernih berpikir. Saran saya hanya satu, mari duduk bersama antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Temukan solusi yang terbaik. Saya yakin kalau kita sangat sama-sama merendahkan hati, solusi pasti ada. Ya, oke. Dari Toba, dari perkebunan jahe saya. Nah, ini perkebunan jahe lagi bagus ini. Lagi sangat cantik jahe saya di sini. YouTube channel Thomson Sirus memberikan informasi ini. Semoga ini bisa menjadi referensi Anda untuk memilah-milah informasi yang berimbang di tengah-tengah masyarakat. Tetap semangat Indonesia, damailah Toba, damailah Bonapasogit. Mari kita sama-sama merendahkan hati agar solusi kita temukan bersama. Jangan kita kembangkan provokasi agar masyarakat Toba hidup damai. Horas.